Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jawa Tengah, sekali lagi Jawa Tengah Bung Firdaus ya. Jokowi atau Mulyono. Ini saya kira terlihat senyum lebar dari Jokowi terhadap Jawa Tengah ya. Karena eh, manuver-manuver yang dilakukan oleh Jokowi di Jawa Tengah cukup berhasil Bung Firdaus ya. Walaupun di sisi lain kita juga melihat ada unsur-unsur dari pemerintah ya, yang disebut dengan ya orang-orang yang mendukung kandidat tertentu ya dari pemerintah. Nah, ini juga mungkin suatu saat juga akan terbuka ya informasi-informasinya apa yang terjadi di Jawa Tengah. Dan saya kira apa yang menjadi pelajaran penting ketika Jokowi masih cawe-cawe di Jawa Tengah dan ternyata cawe-cawenya berhasil, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat Pilkada Jawa Tengah, terutama Pilgub Jawa Tengah, masih menunjukkan dominasi seorang Joko Widodo di dalam konteks pengaruh politiknya atau mobilisasi masanya. Dan ini terbukti memang dengan misalnya hasil quick count yang menunjukkan bahwa pasangan Ahmad Lutfi dan Tax Yassin itu mengungguli Andika Perkasa dan Hendra Priyadi begitu. Dan kalau kita lihat memang bagaimana pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi pasca lengser dari presiden, kemudian banyak sekali melakukan apa namanya mobilisasi politik di Jawa Tengah begitu ya. Dan kalau kita lihat kenapa Pak Jokowi begitu begitu kekeh, begitu melakukan determinasi untuk kekuasaan politik di Jawa Tengah. Karena sekali lagi dalam sisi ambisi politik atau dari sisi apa namanya karir politik, Pak Jokowi sudah mendapatkan yang tertinggi dalam Republik ini, 2 periode menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi juga sudah berhasil meletakkan putranya gitu ya, Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden berpasangan Prabowo Subianto dan juga memposisikan mantunya sebagai seorang kepala daerah yang juga maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Tetapi Pak Jokowi begitu bersikukuh untuk tetap mengamankan kakinya paling tidak battlegroundnya di Jawa Tengah gitu ya. Dan orang melihat itu satu misalnya bagian dari mengamankan posisi atau ambisi politik Pak Jokowi untuk 2029 nanti. Kemudian yang kedua juga orang melihat misalnya bahwa Pak Jokowi juga sedikit banyak menaruh semacam melanjutkan pertarungannya dengan alat adat apa namanya Mataraman dengan mantan partai yang membesarkannya gitu ya dari pertama kali tanpa dikenal begitu ya jadi gubernur apa namanya wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode yaitu Partai PDIP Perjuangan dengan mengambil alih kekuasaan Jawa Tengah atau kandang banteng menjadi klannya Jokowi, Bu Meli. Jadi saya pikir ini yang menjadi salah satu pemicu bagaimana Pak Jokowi begitu kekeh, begitu berapa ya, berjibaku berkali-kali berputar gitu di Jawa Tengah mendukung kampanye Ahmad Lutfi dan Tat Yasin begitu ya. Kemudian pada akhirnya apa namanya memastikan bahwa kekuasaan itu masih dimiliki oleh presiden atau mantan presiden atau presiden ketujuh Joko Widodo begitu. Di satu sisi memang ya saya pikir ini sah-sah saja karena kalau kita berdebat dari sisi moral dan etika gitu ya, dari sisi aturan Pak Jokowi bukan lagi seorang presiden, bukan lagi kepala negara, walaupun dari sisi kenegarawanan banyak yang memperdebatkan itu. Tetapi di sisi lain ini bisa menunjukkan begitu ya, bagaimana dalam persepsi seorang Pak Jokowi, seorang Mulyono gitu ya, yang namanya Jawa Tengah atau pijakan politik itu sangat penting gitu ya, paling tidak untuk memastikan atau menjamin dinasti politiknya tetap berjalan atau memiliki pengaruh atau peluang di dalam apa namanya Pilpres 2029 nanti, Bu Meldi. Iya, ini kandang banteng yang diobrak-abrik oleh Jokowi, Bung Firdaus ya. Saya kira Pak Jokowi pembacaan antropologis ya masyarakat Jawa Tengahnya cukup baik ya. Dia ngebaca apa yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat Jawa Tengah dan apa yang perlu dia lakukan di Jawa Tengah ini cukup baik, Bung Firdaus ya. Dan kekalahan misalnya kekalahan Ganjar Jawa Tengah dulu ya ketika Prabowo bisa menang ini juga bacaan-bacaan yang baik dari Jokowi bahwa Jawa Tengah yang dulu basis banteng ini bisa diambil gitu ya. Dan saya kira jadi kemenangan-kemenangan Prabowo kemarin ya signifikannya di Jawa Tengah dan inilah yang mengambil posisi Prabowo bisa menjadi presiden. Dan efek itu ya, efek approval ratingnya Jokowi ini masih kerasa gitu ya. Jadi secara dinamika masyarakat Jawa Tengah ini saya kira perubahannya agak lambat ya. Jadi alon-alon ya. Jadi lambat, pelan-pelan gitu perubahan-perubahan. Tapi tentunya kita punya PR besar bahwa rasionalitas politik itu harus perlu dibangun di Jawa Tengah agar masyarakat Jawa Tengah lebih melek politik ya terhadap apa yang dilakukan elit
di Jawa Tengah dan dia memilih gubernur atau bupati atau wali kota yang sesuai dan bisa memajukan Jawa Tengah, Bung Firdaus. Iya, betul. Hmm. Walaupun sekali lagi untuk konteks Pilgub Jawa Tengah ya Bung Meldi ya, yang saya lihat begitu ya, sebenarnya lebih bukan dalam konteks misalnya bagaimana pilihan masyarakat Jawa Tengah itu memang gitu ya secara natural, secara genuine gitu ya, secara normal itu terafiliasi kepada Ahmad Lutfi dan Tat Yasin, tetapi lebih karena satu memang figur dari seorang presiden begitu ya, dan kemudian figur presiden yang dekat dengan bansosnya, kemudian dengan pendekatannya, termasuk juga mobilisasi dari aparat tanda kutip ya, termasuk pasukan coklat di sana begitu ya, dan juga mobilisasi dari ASN atau kepala desa begitu. Dan pada titik inilah yang menjadi salah satu pemukul begitu ya, yang membuat bagaimana dominasi gitu ya kandidat dari PDIP atau Kandang Banteng itu akhirnya jebol juga gitu. Andika Perkasa dengan segala keterbatasannya artinya dalam dukungan politik, dukungan kekuasaan begitu ya, dan kemudian menghadapi gempuran yang bertubi-tubi gitu sampai hari terakhir sampai sebelum pencoblosan misalnya mobilisasi atau indikasi apa namanya pengerahan itu terus terjadi. Dan saya pikir ya satu sisi seperti yang Bu Meli katakan tadi begitu ya, di tengah kematangan politik, kedewasaan politik Jawa Tengah yang masih terbatas gitu ya, dari kulturnya, dari sosiogeografinya, gitu dari sisi kesejahteraannya begitu ya. Ditambah juga dari sisi misalnya bagaimana masyarakat sipilnya juga masih dalam kondisi yang masih apa ya, masih terbatas begitu ya. Dan kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh mobilitas karena tadi misalnya legitimasi apa namanya approval rating Jokowi, kemudian juga tambahan dari mobilisasi aparat dan juga bantuan-bantuan atau indikasi yang lain misalnya, itu yang membuat pada akhirnya masyarakat Jawa Tengah secara terutama daerah-daerah yang rentan itu tidak memiliki opsi atau pilihan-pilihan lain begitu. Ditambah lagi kita ingat ya misalnya bahwa dari sisi latar belakang begitu ya, apa namanya kandidat yang diusung oleh klan Jokowi ini memiliki apa namanya garis atau sejarah yang cukup panjang di Jawa Tengah, dan itu yang membuat misalnya apa namanya keinginan Presiden Jokowi untuk paling tidak memiliki sebuah battleground yang kuat begitu ya, memiliki apa namanya bas pendukung yang kuat itu bisa terwujud begitu. Tapi menurut saya, kalau kita mau coba lihat lebih lanjut lagi, ini sebenarnya malah menjadi sebuah tantangan begitu ya. Suara 40% untuk satu partai politik, kalau kita boleh representasikan ini sebagai PDIP, Andika Perkasa dan Hendy di sana misalnya, itu menjadi satu modal begitu. Ditambah lagi kalau memang nanti dalam konteks bupati, wali kota, kalau saya lihat misalnya, mungkin Semarang masih dimenangkan oleh kelompok PDIP atau Kandang Banteng, beberapa kabupaten atau kota yang lain juga masih dimenangkan oleh PDIP gitu ya. Ini menjadi modal begitu. Artinya apa? Yang menjadi kontestasi untuk 5 tahun ke depan adalah mempertaruhkan kinerja, program-program. Kalau nanti gitu ya, kepala daerah yang berasal dari PDIP atau kelompok-kelompok yang non Kim plus itu bisa menunjukkan kinerjanya, prestasinya begitu ya, termasuk dalam sisi misalnya legislasi untuk provinsi Jawa Tengah, maka bisa jadi mereka menjadi satu kutub yang besar begitu ya, satu kutub yang besar dalam konteks multi partai Indonesia, itu bisa menjadi salah satu modal utama investasi yang bagus untuk kepentingan politik termasuk 2029 nanti, Bung Meldi. Kemenangan Jawa Tengah, Bung Firdaus, saya kira ini bagi Jokowi, ya, ini supaya dia legal formal politiknya juga jalan gitu, Bung Firdaus ya. Saya kira Jokowi udah waktunya bikin partai politik ya. Artinya dukungan masyarakat itu betul-betul ada sebenarnya untuk Jokowi, dan saya kira kalau dia terus ingin berkecimpung secara politik ya, tidak lewat kasak kusuk atau cawe-cawe, saya kira paling paling rasional itu bikin partai politik dan dia berkompetisi secara legal, secara formal gitu ya di percaturan politik, dan saya kira ini saya memberikan hormat yang begitu besar ke Pak Jokowi kalau Pak Jokowi membuat partai politik karena ada dukungan dari masyarakat. Betul. Ya, memang salah satu rekomendasi yang membangun apa namanya kesehatan dalam aspirasi publik gitu ya. Karena kalau kita lihat kanalisasi aspirasi itu salah satunya diformalkan oleh partai politik begitu. Dan Pak Jokowi tidak bisa lagi bermain dalam apa istilahnya agak politik ragu-ragu, politik yang kamuflase ala Jawa begitu ya. Sen ke kanan belok ke kiri gitu. Bilang tidak tapi iya. Tapi ya diformalkan saja. Dan seperti yang kita lakukan di dalam beberapa bulan sebelum misalnya Pak Jokowi memasuki masa akhirnya gitu ya, formalkanlah dalam partai politik. Buatlah semacam partai politik, kemudian sampaikan kepada publik ini garis partai politiknya, kemudian misi dan visi perjuangannya begitu ya. Dan itu akan menjadi salah satu kontestasi atau pilihan di dalam masyarakat begitu. Terlepas nanti yang mau dibangun adalah ambisi menjaga kepentingan keluarga misalnya, menjaga kepentingan dinasti misalnya, silakan saja begitu ya.
Karena kita lihat juga banyak partai politik yang di latar belakangnya kepentingan keluarga atau klanisme misalnya begitu. Tetapi kalau Pak Jokowi tidak berani memformalkan, kemudian lebih banyak melakukan investasi tanda kutip begitu, politik cawe-cawe begitu ya, maka itu malah tidak bagus untuk kepentingan dalam pembangunan atau membangun dalam demokrasi misalnya. Apa namanya, fenomena utang budi, fenomena misalnya investasi politik begitu pada pemerintahan yang formal itu akan mengganggu kinerja baik itu pemerintahan ataupun juga misalnya dalam pelayanan publik begitu. Jadi saya pikir memang kita harapkan ya Pak Jokowi bikinlah partai politik begitu ya, tidak perlu lagi cawe-cawe, apalagi Pak Jokowi masih cukup kuat begitu ya, anak-anaknya masih muda begitu ya, mungkin juga nanti cucunya juga akan apa namanya ikut juga berkecimpung dalam politik, mangga saja, silakan saja begitu. Tapi formalitas dalam sebuah kanal demokrasi, ikuti aturan main dan etika politik yang ada sehingga publik bisa menakar apakah Anda merupakan pemain yang sesuai dengan aturan atau tidak, atau Anda selalu bermain dalam area abu-abu, area yang multitafsir, sehingga tanda kutip itu yang membuat politik apa namanya menjadi sesuatu yang tidak sehat bagi negara Indonesia, Bung. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.